Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita akan membahas tentang pembahasan ulangan harian yang dilakukan minggu kemarin, yaitu bab bilangan bulat dan pecahan. Ada 20 soal dan soalnya itu diacak minggu lalu, dan ini Ibu akan berikan pembahasannya sesuai urutan soal. Silakan dicatat di buku tulis karena nanti soal ini akan keluar lagi di PTS penilaian tengah semester maupun PAS penilaian akhir semester. Jadi jangan sampai nanti salah lagi karena sudah diberikan pembahasannya ya. Nomor 1, kumpulan bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif 0 dan bilangan bulat negatif disebut apa? Ini udah pasti pada benar semua ya. Jawabannya yang D, bilangan bulat. Jadi untuk yang ini sudah banyak yang benar, jawabannya yang D. Sekarang Ibu akan membahas apa sih bilangan cacah yang pilihan ganda A itu. Nah, bilangan cacah itu adalah, harus ingat, bilangan cacah. Dia itu adalah bilangan yang terdiri dimulai dari angka 0. Jadi 0 lalu ke angka positif 1, 2, 3. Itu bilangan cacah. Sedangkan bilangan prima, dia itu bilangan yang memiliki hanya 2 faktor, yaitu angka 1 dan bilangan itu sendiri. Dimulai dari angka 2, lalu angka 3, angka 5, angka 7, ya. Angka berapa lagi? 8 bukan ya, 9 bukan, 10 bukan, 11. Nah, jadi gini, contohnya 2. 2 itu bisa dikalikan dengan angka 1 dikali 2. Maksudnya hasilnya 2 itu cuma ada 2 faktor, yaitu 1 sama 2 doang. Karena nggak ada lagi kan bilangan lain yang menghasilkan angka 2. Ini bilangan positif ya maksudnya. Lalu angka 3. 3 juga cuma 1 kali 3. Coba kita coba angka 4. 4 itu bisa 2. Bisa 1 dikali 4, bisa juga 2 dikali 2. Nah, maka 4 itu bukan bilangan prima. Ya, jadi kalau misalnya bilangan prima itu hanya memiliki 2 faktor, yaitu angka 1 dan bilangan dia sendiri gitu. Bukan bilangan prima, maaf. Bukan bilangan prima. Karena memiliki faktornya ada 4 ya, bukan 2 doang. Terus bilangan asli. Nah, bilangan asli suka banyak nih yang ketukar sama bilangan cacah. Kalau bilangan asli itu berarti kalau misalnya nih, asli itu kan berarti benar-benar asli gitu, ada gitu. Nah, maka dimulai dari angka 1. Karena kalau kita ngitung barang gitu kan, adanya itu dari angka 1 kan. Nggak mungkin ada 0 barang gitu. Berarti kan barangnya itu nggak ada. Nah, itu kita anggap aja. Ingatnya gitu, kalau bilangan asli berarti bilangan yang bisa kita lihat bendanya ada dimulai dari angka 1 gitu. Bilangan negatif juga bukan bilangan asli. Jadi, asli itu yang benar-benar ya udah dimulai dari angka 1 dan seterusnya. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya gitu ya. Ini juga bilangan prima masih banyak, bilangan cacat terus juga. Oke, jadi ada pembahasannya sudah itu. Nah, bilangan bulat yang ini ya, yang soal, yaitu memiliki bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Oke, kita next. Diketahui bilangan bulat ada negatif 2, ada 9, negatif 6, 0, dan 4. Urutan yang benar. Nah, kalau ini, urutan ini kita harus lihat dari garis bilangannya ya. Kalau 0 kan biasanya di tengah gitu ya. Negatif itu di sebelah kirinya 0, dan positif itu di sebelah kanannya 0. Nah, negatif 2 berarti ada di sini kan. 9 berarti ada di sebelah kanan, angka 0. Negatif 6 berarti di sebelah kirinya negatif 2, sebelah sini. Terus 0, kita udah ditulis 0, dan 4. 4 berarti sebelah kanannya 0, tapi di sebelah kirinya 9. Nah, bilangan itu semakin ke kiri semakin kecil, sedangkan semakin ke kanan semakin besar di garis bilangan ini. Maka jawabannya adalah
negatif 6, negatif 2, 0,4,9. Jadi jawabannya yang mana? Yang B. Oke. Sekarang lanjut lagi ke yang nomor selanjutnya. Nomor 3. Nomor 3, bilangan A ada di sebelah kanan B. Oke, kita coba ya. Bilangan A, nih yang ini dulu. Bilangan A sebelah kanan B. Berarti kalau kita tulis, dia itu kalau di garis bilangan, itu seperti ini. Ini A, kita tulis aja A-nya di tengah. A, terus A-nya itu ada di sebelah kanan B. Berarti B-nya di sebelah kiri A, gitu kan? C di sebelah kanan A. Berarti gimana? C ada di sebelah kanan yang A nih. Perhatiin. C di sebelah kanan A. Oke, berarti kita bisa tulis C-nya itu ada di mana? Di sini ya. C-nya di sini. Karena C-nya di sebelah kanan A. Benar. Di mana A, B, dan C adalah angka pada garis bilangan. Maka bilangan dari hubungan yang tepat dari ketiganya adalah, nah, tadi udah dikasih tahu B itu sebelah kiri itu selalu lebih kecil. Berarti B kurang dari A juga kurang dari C. Jadi jawabannya yang mana? B kurang dari A dan kurang dari C, yang D. Oke, bisa ya. Ini tinggal diperhatikan aja dari ininya ya, soalnya. Jangan sampai salah baca soal. Nah, nomor 4. Amati garis bilangan berikut. Pada garis bilangan tersebut menunjukkan apa? Kita lihat dari ini dulu nih yang di bawah ya. Yaitu 0 ke kiri sampai ke angka minus 2. Artinya nilainya itu minus 2. Tulis minus 2. Yang ini ya. Terus dari minus 2, yang ini, yang panah yang di atasnya. Dari minus 2 ke 4. Ada panah nih ya. Kesini set. Kalau kalian hitung, itu ada berapa langkahnya? Ke kanan dari minus 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya minus 2 ditambah 6. Jadi jawabannya yang C. Mudah sekali. Lanjut lagi nomor 5. Suhu udara di puncak pada hari kemarin adalah 19 derajat Celcius. Ini, oke. Terus di sini dikasih tahu lagi, jika hari ini suhu udaranya lebih dari 5 derajat Celcius pada hari kemarin, maka suhu udara di puncak ini adalah, di sini lebih dingin ya, lebih dingin 5 derajat Celcius. Berarti kalau lebih dingin, suhu itu semakin kecil. Ya, kalau suhunya angkanya makin besar, itu berarti makin panas nih. 19 kalau makin dingin berarti berkurang. Jadi 19 dikurangi 5. Jawabannya berapa? 14. Mudah ya. Jadi kalau misalnya ingat kalau semakin dingin berarti semakin berkurang. Ya, jawabannya 14. Oke. Bisa ya. Semoga bisa semua. Kita lanjut lagi. Nomor 6. Bilangan A adalah minus 4. B minus 2. C 3. Yang ditanyakan adalah minus 5A dikurangi minus C ditambah B. Oke. Kita tulis aja dengan mensubstitusikan angka-angka yang diketahui. Jadi kita ganti nih, A-nya kan diketahui min 4, berarti kita ganti nilai A menjadi min 4. Berarti kita bisa tulis gini, minus 5, A-nya kan minus 4. Kita ganti jadi yang tadinya minus 5A menjadi minus 5 dikali minus 4. Boleh ditulisnya kayak gini, pakai kurung. Habis itu dikurang C. Berarti dikurang C-nya diganti jadi apa? C-nya 3, tulis 3. Ditambah B. Ditambah B-nya adalah minus 2. Kita tulis dalam kurung minus 2. Oke, kita cari deh.
Minus 5 dikali minus 4, negatif dikali negatif, ingat hasilnya adalah positif. Jadi 5 dikali 4, 20. Negatifnya udah nggak ada ya, karena hasil perkalian negatif dikali dengan negatif itu adalah positif. Minus 3, kita tulis aja ulang. Nah, ditambah minus 2 itu sama aja dikurang 2 gitu kan. Udah tinggal dicari 20 dikurang 3 berapa? 17. 17 dikurangi 2, 15. Jadi jawabannya adalah B. Ya, yang B. Oke, ada pertanyaan? Silakan diperhatikan lagi. Kalau ada yang kurang paham, boleh ditanyakan lagi. Lanjut lagi ke nomor 7. Nilai P yang memenuhi dari P dibagi 3 dikali minus 2 sama dengan minus 20 adalah berapa? Berarti di sini pertanyaannya kita harus mencari nilai P itu berapa, ya kan? Oke, untuk mencari nilai P, kita tinggal pakai aljabar. Jadi nanti gini caranya. P dibagi 3 dikali minus 2, ya ada kurungnya di sini, ya, sama dengan minus 20. Kita untuk mencari nilai P itu dengan cara pertama P dibagi 3-nya kita tulis ulang. Terus kedua ruas yang kanan dan yang kiri, maksudnya ruas kanan itu ini ya, Ibu kasih tunjuk lagi. Di sini ada P minus 3 dikali minus 2 itu ada di sebelah kirinya sama dengan kan. Berarti ini kita sebut ruas kiri ya. Terus minus 20 itu ada di sebelah kanannya sama dengan kan. Berarti kita tulis, kita sebut bahwa si minus 20 itu adalah ruas kanan. Ya, ingat ya. Jadi ada ruas kanan, ada ruas kiri. Ruas kanan itu di sebelah kanannya sama dengan ini. Terus ruas kirinya itu di sebelah kanannya sebelah kirinya sama dengan. Jadi ingat aja sebelah kiri dan sebelah kanan. Habis itu caranya itu kita bisa mengoperasikan kanan dan kiri ini dengan angka yang sama. Tapi dia tidak akan merubah. Jadi contoh gini ya. Bu kasih yang mudahnya dulu. Ada 4 sama dengan 4, ya kan? 4 itu nilainya sama dengan 4. Kalau kita bagi kedua ruas, kanan dan kiri ini dibagi 2, sama-sama dibagi 2, artinya 4 dibagi 2 dapat 2, sama dengan 4 dibagi 2 juga dapat 2. Sama kan, hasilnya masih sama-sama 2. Itu artinya kedua ruas itu kalau dioperasikan dengan angka yang sama, itu hasilnya akan sama. Oke, berarti ini juga berlaku di soal. P dibagi 3 dikali minus 2, kita tulis aja kali minus 2 sama dengan minus 20, kita bisa bagi kedua ruas, kanan dan kiri, kita bisa bagi angka yang sama. Maunya pakai dibagi sama angka berapa? Kita bagi aja sama 2 boleh, sama minus 2 boleh. Karena sebelah kanan ada minus 20, sebelah kiri juga ada minus 2, kita boleh sama-sama dibagi minus aja, supaya nanti nilainya jadi positif gitu kan. Jadi, dibagi minus sama angka 2. Kenapa sama angka 2? Karena di sini ada angka minus 2 nih, di sini. Nih. Ya, yang ini ya. Ini ada minus 2-nya. Jadi, kedua ruasnya kita bagi minus 2 aja. Oke? Nah, habis itu bisa diapain? Nih. Minus 2 sama minus 2 yang sebelah kiri, itu bisa kita bagi kan? Jadi, hasilnya 1. Boleh kita tulis gini. Ya, jadi ini 1. Minus 2 dibagi minus 2 habis gitu, tinggal sisa 1. Udah hasilnya 1. Nah, 1 dikali P bagi 3 kan hasilnya P bagi 3 juga. Jadi kita bisa tulis aja bahwa dia itu adalah P bagi 3. Tulis. P bagi 3. Sama dengan, sekarang yang sebelah kanan. Minus 20 dibagi minus 2 berapa?
negatif dibagi negatif, hasilnya positif kan. 20 dibagi 2, hasilnya 10. Jadi 20 bagi 2 jawabannya 10. Gitu. Ya. Habis itu, P-nya, kan tadi ini dibagi 3, sama dengan 10. Supaya kita mau cari nilai P aja, berarti kedua ruasnya harus dikalikan dengan angka yang sama, yaitu angka 3, supaya nanti jadi gini. Ini buat dulu sebentar. Nah, kanan dan kiri kita kalikan dengan angka 3. Jadi dapat gini. Nah, ini ya, ini sama Ibu akan kalikan kedua ruas dengan angka 3. Nah, coba berarti kan jadinya P bagi 3 dikali 3, ya kan? Sama dengan 10 dikali 3. Jadi kanan dan kiri sama-sama dikali 3. Ya. Oke, habis itu P dibagi 3 itu, habis itu dikali 3, itu kan sama aja habis ya. Jadi kan sama aja kayak pecahan gini. P per 3 dikali 3. Ya, 3 sama 3 habis dong. Jadi jawabannya tinggal P. 10 kali 3, 30. Jadi jawabannya P-nya itu adalah 30. Bisa ya? Jawabannya yang A. Oke, semoga ini memudahkan. Tapi ada cara lebih cepatnya lagi. Jadi kalau misalnya kalian nemu P bagi 3, habis itu dikali minus 2, sama dengan minus 20, itu bisa kita pindah ruaskan aja. Yang tadinya perkalian, di sini kan ada kali minus 2. Kita pindah ruasin ke kanan, yang tadi di sebelah kiri ke sebelah kanan, jadinya bagi. Jadinya P bagi 3 sama dengan minus 20. Nah, si minus 2 yang tadinya sebelah kiri pindah ruas ke sebelah kanan, yang tadinya perkalian menjadi balikannya yaitu pembagian. Gitu. Ya, tadinya kan minus 2-nya di sini pindah yang tadinya di kiri jadi ke kanan. Jadi jawabannya P bagi 3 sama dengan 10. Habis itu di sini ada pembagian nih, P bagi 3. Kita mau bikin P aja, berarti pembagian 3-nya kita pindah ruas ke kanan. Jadinya 10, yang tadinya bagi, karena pindah ruas, jadi dikali. Kali 3. Jadi P jawabannya adalah 30. Bisa ya? Sama aja intinya, yang jelas pakai cara apapun, yang penting bisa dikerjakan. Di pause dulu, dicatat, habis itu diulangi, kerjain ulang sampai bisa. Nomor 8, nilai dari 12, habis itu dikali sama minus 7, habis itu ditambah minus 16, terus dibagi sama minus 2. Coba, harus ingat, kalau ada bilangan operasi yang campur gini, ada kalinya, ada penjumlahannya, ada pembagiannya, harus mengerjakan yang mana dulu sih? Nah, lihat ya di sini ya. 12 kali dalam kurung minus 7 ditambah minus 16 dibagi minus 2. Kita nggak boleh mengerjakan si minus 7 dulu ditambah sama minus 16. Nggak bisa, tapi harus kerjakan perkaliannya dulu atau pembagiannya dulu. Nah, baru kalau udah dapat hasil dari perkaliannya berapa, hasil dari pembagiannya berapa, baru dijumlahkan. 12 dikali minus 7 berapa? 12 kali 7. Boleh tak pakai minusnya, boleh. 7 kali 2, 14. 7 kali 1, 7. 7 ditambah 1, 8. Jadi 84. Karena positif dikali negatif, jadi ada minusnya. Minus 84. Minus 84. Ditambah sama 16 dikali 2. 16 dibagi minus 16 dibagi minus 2. Negatif dibagi negatif, hasilnya positif. 16 dibagi 2, 8. Benar. Jadi jawabannya adalah minus 8.
84 dikurangi 8, negatif 76. Benar ya, jawabannya yang C. Semoga bisa. Kita boleh lanjut lagi ke nomor berikutnya. Nomor 9. Pak Roni mempunyai 15 ekor ayam. Oke, boleh ditulis diketahui nih, diketahui. Kalau soal cerita boleh nih pakai diketahui jumlah ayam. Ada 15. Lalu memiliki 12 ekor itik. Jumlah itik 12 dan 6 ekor angsa. Jumlah angsa adalah 6. Pak Roni akan memasukkan ternak ini ke dalam beberapa kandang dengan jumlah masing-masing ternak dalam tiap kandang adalah sama. Ulang sekali lagi. Pak Roni akan memasukkan ternak ini ke dalam beberapa kandang dengan jumlah masing-masing ternak dalam tiap kandang adalah sama. Oke, artinya nanti itu jumlah di tiap kandangnya itu bakal sama tuh. Nah, yang ditanya itu adalah jumlah kandang yang dibutuhkan untuk seluruh ternak Pak Roni adalah, berarti kita harus menjumlahkan dulu ya, ayam, itik, sama angsa itu totalnya berapa. Oke, berarti kita jumlahkan dulu jawabnya. Jumlahin semuanya, jadinya jumlah seluruh ternaknya itu 15 ditambah 12 ditambah 6. Hasilnya berapa? 33. Habis itu, gini, kan di sini kita mau cari bahwa di sini tuh ada kata-kata jumlah masing-masing ternak pada tiap kandang itu adalah sama. Berarti kita harus mencari FPB dari 15, 12, dan 6. Masih ingat FPB? Di SD mungkin udah pernah belajar FPB. Nah, 12, 15, dan 6 itu kita cari faktor persekutuan terbesarnya. 15 itu faktornya berapa aja? 1 kali 15, terus 3 kali 5. Ya. Terus kalau 12, 1 kali 12, terus ada 3 kali 4. Kalau 6 faktornya ada 1 kali 6, ada 2 kali 3. Nah, lihat, faktor yang sama-sama ada di ketiganya, dan yang paling besar itu berapa? 1 sama semua, tapi apakah dia yang paling besar? Enggak, dia paling kecil kan? Nah, 3 ini adalah si faktor yang paling besar dan ada di ketiganya tuh ya. Nah, kalau di sini 5, di sini kan di 12 nggak ada 5 ya. 6 juga nggak ada 5. Gitu. 15 juga nggak ada. Jadi ya udah faktornya itu adalah 3, 3 dan 3. Jadi faktor FPB-nya itu adalah 3. Ya udah, sekarang untuk mencari jumlah kandang yang dibutuhkan untuk seluruh ternak Pak Roni itu tinggal dibagi. 33 dibagi 3. Sehingga didapat 11. Ya, jadi udah kita dapat deh. Jumlah kandangnya adalah 11. Nanti di setiap kandangnya itu ada jumlah si masing-masing ternaknya itu bakalan sama di tiap kandangnya. Oke ya. Maksudnya gimana sih Bu? Maksudnya gini. Kan ada jumlah kandang yang dibutuhkan seluruh ternak Pak Roni itu ada 11. Ada 11 kandang. Artinya nanti di dalam setiap kandang itu ada 3 ekor. Ada 3 ekor binatang. Bisa ayam-ayam itik gitu. Bisa misalnya ayam-ayam angsa gitu. Bisa juga ayam ekor angsa gitu. Yang jelas ada 3 ekor. Paham ya? Jadi bukan jumlah
ayamnya ada sama di setiap kandang, tapi jumlah binatang yang di setiap kandang itu ada 3 ekor. Oke, bisa? Paham maksud Ibu? Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nomor 10. Yeni, Susi, Isma bekerja di percetakan. Mereka minum segelas air pada menit-menit tertentu. Yeni minum air setiap 45 menit. Tuh ya, Yeni 45 menit. Susi setiap 60 menit. Dan Isma setiap 90 menit. Jika mereka minum bersama pada pukul 8, maka mereka akan minum lagi bersama setelah berapa menit? Ya udah, kalau ini artinya kita cari kelipatan. Kelipatannya yang terdekat aja berarti kan? Berarti yang paling kecil waktunya gitu. Sekarang dari yang Yeni kita cari dari kelipatannya. Yeni, gini. Untuk Yeni kan 45 menit. Berarti kita bisa cari sama kalian kelipatan dari 45 itu berapa selanjutnya. 45 ditambah 45 berarti 90. Gitu. Dan seterusnya terus. Nah, ini angkanya bakal cepat ketemu sih. Tapi kalau misalnya mau pakai pemfaktoran yang tabel atau yang akar, itu juga boleh. Pokoknya kalau matematika cari yang kalian mudah ingat dan nggak lupa dan paling cepat mengerjakannya. Jangan cari yang susah caranya ya. Jadi cari yang paling mudah untuk kalian. Yeni itu sama aja dengan 45, terus kelipatan 45 berarti 90. Terus abis itu 90 ditambah 45, 135. 135 ditambah 45 berarti 180. Itu kan. Terus yang berikutnya, Susi ya, Susi. Susi itu 60 kan. 60 ditambah 60 berarti 120. 120 ditambah 60, 180. Itu. Terus Isma. Isma 90. 90 tambah 90, 180. Nah, kelipatannya kita nemu sama-sama di 180. Jadi jawabannya adalah D, 180. Saya pernyataan yang salah adalah apa? Nah, nomor 11 ini jawabannya ada 2. Jadi bisa A dan bisa D. Ya, ini Ibu benerin jawabannya yang kalian jawab A dan D. Kenapa? Karena pecahan murni itu adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada yang salah kan ini. Nih yang salah. Nih yang ditanya itu yang salah. Jadi yang benar itu pecahan murni itu adalah pecahan pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya nih ya. Jadi kalau ditanya pertanyaannya yang benar, jawabannya yang B. Oke. Tapi karena yang ditanya yang salah, yang A itu salah. Sekarang yang C, coba yang C. Pecahan tidak murni adalah pecahan yang penyebutnya lebih kecil daripada pembilangnya. Benar apa salah? Tidak murni, berarti benar. C. Tapi karena pernyataannya itu cari yang salah, berarti yang C nggak kita pilih. Terus yang D, pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya sama dengan penyebutnya. Benar ya? Itu salah maksudnya. Jadi pecahan murni itu adalah pecahan yang pembilangnya itu bukan sama dengan, tapi harusnya lebih kecil dari penyebutnya. Jadi pernyataan yang salah jawabannya yang A dan D. Oke, kata kuncinya ini Ibu tulis yang pilihan B ya. Pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya kurang dari penyebutnya.
Jadi kalau misalnya ada A per B, maka A itu kurang dari B. Maka itu disebut dengan pecahan murni. Ya, ini pecahan murni. Paham ya maksudnya ya? Oke, kita next lanjut. Pernyataan berikut yang benar adalah, nah kalau ada kayak gini, ada pecahan, kalian ganti aja, boleh sama pembilangnya, kita samain pembilangnya, boleh penyebutnya yang sama, tapi yang paling sering dipakai itu kita menyamakan penyebutnya ya. Udah, 5, nih yang pilihan ganda yang A, coba. 2/5 sama 4/7. Kalau kita samain penyebutnya, berarti kita ganti jadi 35 kan? Nah, 35 dibagi 5 berapa? 7. 7 dikali 2, 14. 35 dibagi 7, 5. 5 kali 4, 20. Nah, sesuatu nih, 14 ini, kalau kita bagi 35, apakah hasilnya itu lebih dari atau kurang dari 20 dibagi 35? Gini ya, 14, misal ada 14 kue, dibagi sama 35 orang. Terus ada 20 kue dibagi sama 30, jangan kue lagi. Misal ada 20, apa ya? Oh boleh deh, misal yang pertama 14 kue bolu dibagi sama 35 orang. Terus ada 20 kue brownies dibagi sama 35 orang. Kira-kira ukuran yang lebih besarnya itu yang mana? Bolu apa brownies? Yang brownies ya, karena kan 20 lebih banyak dari 14. Ya kan? Ini ada 14 kue bolu yang lebih kue bolunya lebih dikit dari brownies, tapi dibagikan dengan jumlah angka yang sama 35 orang. Berarti pasti si bolunya itu ukurannya lebih kecil daripada si brownies. Jadi jawabannya yang kurang dari. Oke, jadi A itu salah. Terus yang B. Yang B itu 2/7 sama 1/5. Kita samain lagi. 35, 35. 35 bagi 7 dapat 5. 5 kali 2, 10 kan? 35 bagi 5, 7. 7 kali 1, 7. 10 sama 7 lebih besar 10. Berarti hubungannya lebih dari. Sedangkan yang B itu tadi 2/7 kurang dari 1/5. Berarti yang B salah. Jangan dipilih. Yang C sekarang. 3/5 sama 5/7. Kita samain penyebutnya. 35 lagi. 35 bagi 5, 7. 7 kali 3, 21. 35 bagi 7, 5. 5 kali 5, 25. Artinya 21 kurang dari 25. Jadi jawaban yang C juga salah. Karena di pilihan ganda C itu 3/5 lebih dari 5/7. Sedangkan jawabannya itu harusnya kurang dari ya, yang C itu. Sekarang yang D. Yang D harusnya benar sih, karena A sampai C itu salah. 5/8 kurang dari 3/4. Kita samakan penyebutnya ke angka 8 aja, nggak usah ke yang lain. 8 bagi 8, 1. 1 kali 5, 5. 8 bagi 4, 2. 2 kali 3, 6. Jadi 5 itu kurang dari 6. Jadi jawabannya yang D, benar. Ya, jawabannya yang D. Oke, kita lanjut lagi. Diketahui bilangan pecahan sebagai berikut. 2/3, 1/4, 3/8, 1/2. Urutan yang tepat dari keempat pecahan tersebut adalah sama kayak tadi, soal nomor 12. Jadi, di soal nomor 13 ini sama-sama kita rubah ke penyebut yang sama. Jadi, 2/3, 1/4, 3/8, 1/2, kita rubah semuanya penyebutnya ke angka yang sama. Ke angka berapa nih? 3, 4, 8, dan 2, kita cari KPK-nya yaitu kita dapat berapa? 8 tambah 8, 16. 16 nggak bisa ya, sama 3 nggak bisa.
kelipatannya. Berarti 16 ditambah 8 lagi 24. Kita dapat KPK-nya 24. Jadi pertama cari KPK dari 3, 4, 8, 2. Jadi cari KPK dari penyebutnya, kita dapat 24. Baru 24 kita jadikan penyebut, sehingga kita cari pembilang masing-masing. 24 bagi 3. Dapat 8. 8 kali 2. 16. Nah, jadi si 2/3 menjadi 16 per 24. Yang kedua, 24 dibagi 4. 6. 6 kali 1, 6. 24 bagi 8. 3. 3 dikali 3, 9. 24 dibagi 2. 12. 12 dikali 1, 12. Jadi jawabannya tuh 16, 6, 9, 12. Kita disuruh urutkan. Boleh nih, pertanyaannya bisa urutkan dari kecil ke besar, bisa dari besar ke kecil. Kita cari dari yang kecil ke besar dulu ya. Berarti dari 6 per 24, ini kan urutan ke 1. Berarti yang ini urutan ke 1, si 1 per 4 ya. Urutan kedua yang mana? 9 per 24, urutan kedua. Berarti si 3 per 8. Urutan ketiga sih 12 per 24. Urutan ketiga setengah ya. Dan urutan keempat 16 per 24. Nah, jadi urutannya itu adalah seperempat. Yang pertama. Yang kedua 3 per 8. Yang ketiganya setengah. Yang keempatnya 2 per 3. Ada nggak pilihan ganda itu? Seperempat, 3 per 8, setengah, 2 per 3. Ada yang A. Ya, atau dari besar ke kecil, tapi nggak ada ya. Tinggal dibalik aja, jadi 2 per 3 dulu. Nih ada di B dan D, 2 per 3. Yang keduanya berarti kalau dari besar ke kecil, yang keduanya setengah. Oke, yang B. Terus yang ketiganya 3 per 8. Sedangkan yang B itu pilihan gandanya, yang ketiga seperempat ya. Berarti salah ya. Berarti nggak ada urutan yang benar dari besar ke kecil, tapi adanya dari urutan kecil ke besar. Jadi jawabannya yang A. Bisa ya? Lanjut lagi. Bilangan 62,5% jika diubah ke dalam bentuk desimal. 62,5% itu bisa kita ganti ke bentuk desimal dengan cara, persen itu kan berarti per 100. Ke bentuk pecahannya jadi 62,5 per 100. Ini masih bentuk pecahan. Kita rubah ke desimal berarti komanya itu jadi gini, kalau per 100, nih kita lihat ya, 1 per 100 berapa? 0,01. Jadi di belakang komanya jadi ada 2 angka. 10 per 100 jadi berapa? 0,1. Ya, karena ini kalau kita teruskan 0,10, tapi kan kalau angka di belakang komanya itu 0, paling belakangnya itu boleh kita nggak tulis. 0,1 sama 0,10 itu sama ya. Tapi kita tulis yang benar itu 0,1 aja. Artinya 62,5 dibagi 100 itu sama aja dengan 0,625. Jadi si komanya itu maju nih 2 angka kalau per 100. Kalau per 1000, coba Ibu nanya, 62,5 per 1000 itu sama aja dengan 0,0625. Jadi komanya yang tadinya ada di belakang si 2 ini maju 3 angka. Jadi ada ditambahin angka 0. Jadi jawabannya 0,0625. Kalau per 1000, karena ini tanya per 100, jadi jawabannya itu 0,625. Yang mana? Yang B. Oke, lanjut lagi. Bilangan 4, 2 per 5. Nah, bilangan campuran nih. 4, 2 per 5. Jika diubah ke bentuk persen. Caranya adalah, kalau kayak gini itu bisa gini ya. Bisa si 4-nya itu kita pisahin dulu. Jadi 400% kan. Karena kan 400 dibagi 100 itu 4 ya. Baru 2 per 5-nya sama kamu dicari dikali 100%. 100 dibagi 5 itu adalah 20 kan.
20 dikali 4, 40%. Nah, jadi 400% ditambah 40%. Jawabannya 440%. Boleh gitu. Boleh juga dirubah dulu bentuk pecahan. Yang tadinya campuran ke bentuk pecahan biasa. Jadi 4, 2/5 sama dengan 5 kali 4 kan 20. 20 ditambah 2, 22/5. Nah, baru sama kalian dikali 100%. Nah, jadi 100 dibagi 5 berapa? 20 kan? 20 dikali 22 didapat 440. Persennya tulis lagi. Jadi 440%. Jadi caranya boleh yang mana aja. Jadi jawabannya yang A. 16. Hasil kali dari dalam kurung. Tuh, ada dalam kurungnya. Minus 3/8 dikali 2/5. Habis itu baru dibagi sama minus 1/4. Nah, harusnya bisa sih ini ya. Minus 3/8 dikali 2/5. Kita kerjakan yang dalam kurung dulu. 3 dikali 2 berapa? 6 ya. Karena ada negatifnya, kita tulis lagi negatifnya. Negatif 6/8 kali 5. 40. Nah, karena ini pembagian pecahan, berarti kita cara mengerjakannya dikali, habis itu dibalik kan suku keduanya, jadinya yang tadinya 1/4 jadi 4/1. Ada negatifnya, jangan lupa dikali negatif 4/1. Berarti kita tinggal cari negatif 6 dikali negatif 4. Mudah ya? 24. Negatifnya udah hilang, karena negatif dikali negatif hasilnya positif. 40 dikali 1, 40. Udah nih, udah selesai? Belum, kita sederhanakan dulu. 24 kita bagi sama 40 itu kita bagi angka yang sama. Jadi dibagi 8. 24 dibagi 8. 3. 40 dibagi 8, 5. Jadi jawabannya 3/5. Yang D. Bisa ya? Oke. Nomor berikutnya 17. Bu Susi akan memagar kebunnya dengan tiang-tiang setinggi 1,5 meter atau 1,5 meter nih ya. Banyaknya tiang yang dapat dibuat dari sebatang besi yang panjangnya 12 meter. Berarti ya udah tinggal 12 meter dibagi sama 1,5 meter. Nah, berapa nih? Caranya, 1/2-nya ini boleh kita rubah ke bentuk pecahan biasa dulu. Jadinya 12 dibagi 2 kali 1 kan 2. 2 ditambah 1, 3. Jadi 3/2. Sama dengan, nah 12 dikali 2/3. Jadi kalau ada pecahan itu, terus dia dibagi dengan pecahan, kita bisa kali tapi dibalik pecahannya. Jadinya suku keduanya dibalik gitu kan. Jadi jawabannya 12 kali 2, 24/3. Berapa? 24 bagi 3. Didapat 8. Jawabannya yang C. Nomor 18. Seorang penggali sumur sumur setiap 1,5 jam, dia menggali 1,75 meter. 1,5 jam bisa menggali 1,725 meter ya. Nah, sekarang 1,75 nggak ada duanya ya. Nah, habis itu pertanyaannya itu adalah kedalaman sumur yang tergali jika dia bekerja selama 6 jam. Bisa nggak? Kira-kira. Ada nih, tukang gali sumur. Dia itu menggali kalau 1,5 jam bisa 1,75 meter. Kalau dia ngegalinya sebanyak 6 jam, berarti berapa meter kedalaman sumur yang bisa dia gali? Gitu ya. Ya udah, caranya gini. 6 jam kita bagi sama 1,5 jam. Sehingga nanti hasilnya itu dikalikan dengan 1,75 meter. Jadi 6 atau kalau kalian nemu kayak gini itu boleh kita bikin jadi gini. 6/1,5 sama dengan yang ditanya kita ganti jadi X
per 1,75. Atau langsung aja deh, 6 per 1,5 dikali dengan 1,75. Nah, itu tuh si X yang kita cari ya. Si X ini ya. Jadi kita dapat 6 dibagi 1,5 itu kan 4. 4 dikali sama 1,75 berapa? X-nya, nilai X-nya itu. Ganti X gini deh. Biar nggak ketukar sama kali. Ya. Nilai X-nya itu adalah 1,75 ditambah 1,75. 3,5. 3,5 ditambah 3,5. 7. Jadi 7. Nilai X-nya itu adalah 7. Jadi jawabannya adalah si A. Ya, caranya. Bisa ya? Nomor 18, coba dilihat lagi. Jadi tinggal 6 jam dibagi 1,5 jam, didapat 4. 4, habis itu dikalikan sama si 1,75, didapat 7 meter. Berikutnya nomor 19. Hasil dari 6 per 7 ditambah 5 per 8, terus dikurang sama 0,5. Nah, kalau kayak gini boleh dirubah ke bentuk pecahan semua, jadinya 6 per 7 ditambah 5 per 8, dikurang 0,5 itu setengah ya. Atau boleh ditulis 5 per 10. 5 per 10 itu kalau dibagi 5, pembilang dan penyebutnya jadinya 1 per 2 kan, setengah. Oke, baru deh dibikin samain penyebutnya. 782, KPK-nya berapa? 782, coba. 7 kali 8 deh, langsung 56 ya. 56 kan dibagi 2 juga dapat, bisa ya, hasilnya bisa dibagi sama 2. Berarti KPK dari 782 itu 56. 56 dibagi 7 adalah berapa? 8, benar. Habis itu 8-nya dikali 6, 48 berarti. Nah, ditambah 56 dibagi sama 8, berapa? 7. 7 dikali 5, dapat 35. Terus dikurang sama setengah tuh. Setengah berarti 56 dibagi 2, didapat 28. 28 dikali minus 1 didapat negatif 28. Tulis kurang 28. Gitu. Jadi, kita bisa cari langsung 48 ditambah 35, terus dikurang 28. 48 ditambah 35, didapat 83 ya. 7 ya 83. Dikurang 28, didapat 55. Jadi 55 per 56. Jadi jawabannya yang mana? Yang A. Bisa ya? Nomor terakhir. 20. Hasil dari 4,5 dikali 25% dibagi sama min 1/5 adalah. Nah, ini untuk mencarinya, 4,5-nya kita rubah ke bentuk pecahan, 25%-nya juga dirubah ke bentuk pecahan. Boleh ditulis jadi gini ya. 4,5 itu kan sama aja dengan 45 per 10 kan? Ya enggak? Terus, 25% itu sama aja dengan 25 per 100, ya enggak? Terus, dibagi negatif 1/5. 45 per 10 kita bisa sederhanain, jadinya 9 per 2, ya enggak? Didapat dari mana, Bu? 45 dibagi 5, 9. 10 dibagi 5, 2. Jadi 9 per 2. Dikali 25 per 100. Kita bentuk sederhananya jadi 1/4 ya. 25 dibagi 25, 1. 100 dibagi 25, 4. Jadi 1/4. Baru dibagi sama negatif 1/5. Nah, udah nih, tinggal cari. 9 kali 1, 9. 2 kali 4, 8. Kalau pembagian, boleh tulis dulu, bagi min 1/5 gitu kan. Ya, gini ya. Ini kalau pembagian pecahan kita jadinya 9 per 8 dikali sama 5 per min 1. Jadi berapa? 9 kali 5, 45. 8 kali 1,
ada negatifnya, jadi minus. Jadi jawabannya adalah minus 45/8 yang D. Ya, jawabannya yang D. Udah selesai, semoga bisa semua ya. Nah, jika ada pertanyaan boleh tanya ke Ibu, chat WA ke Ibu. Ibu minta semuanya ditulis dari nomor 1 sampai 20 supaya pembahasannya itu jelas dan nanti kalau ada soal yang sama lagi keluar harus bisa. Ibu tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.